Mitra Sejaman Siar, balik lagi nih bareng Devina. Tapi kebetulan kita udah masuk segmen mengaji. Jadi Devina gak sendiri karena bakal ditemenin sama Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh, kabarnya kayak kelihatan baik banget hari ini Pak Ustadz, sumringah sekali ya. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke deh, sebelum kita mulai nih Pak Ustadz, kita hari ini mau ngebahas apa nih? Judulnya ini yang lagi viral nih. Oh, apa itu Pak Ustadz? Nasab. Nasab. Iya, wow. tapi judulnya ada 3, nasab, nasib, habib. Wow, nasab, nasib, dan habib. Oke, nah buat mitra Sejaman Siar nih yang nanti mau bertanya nih soal pembahasan kita hari ini atau di luar pembahasan, sangat boleh sekali ya. Pak Ustadz sangat membuka sekali ya. Bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811186003. Baik deh Pak Ustadz, yuk langsung aja kita mulai di segmen mengaji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di studio ada Kak Devina dan Kak Claudia. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya juga diberikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan banyak duitnya. Baik mitra, hari ini judulnya yaitu nasab, nasib, habaib. Habaib dihormati dan cintai karena ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri mereka. Bagi masyarakat Indonesia, menghormati dan mencintai habaib itu min wajibatil islamiyah, termasuk yang diwajibkan dalam agama Islam. Panggilan Habib bentuk penghormatan masyarakat Indonesia kepada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi ilmu dan akhlaknya. Di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung dan mulia adalah beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat cinta dan belas kasihan kepada umatnya. Sebagaimana yang direkam di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Artinya itu sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yaitu keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, yaitu yang beriman kepada Allah. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Sebenarnya karena hukum sosial, cinta belas kasihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, para anak keturunannya dipanggil Habib. Dan karena hukum sosial pula, Habib dibenci umat Nabi Muhammad SAW karena kebencian, arogansi,
dan caci maki mereka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Panggilan Habib adalah sebutan sosiologis, bukan gelar keagamaan. Karena ilmu dan akhlak tidak dapat diwariskan dan diwarisi layaknya DNA. Ilmu dan akhlak Nabi Muhammad SAW tidak otomatis terinstal dalam diri para keturunannya. Ilmu dan akhlak adalah soal nasib, bukan nasab. Harus diusahakan dengan cara menuntut ilmu, mujahadah, dan riyadhah. Jika tidak, maka seorang keturunan Nabi Muhammad SAW tidak akan dapat warisan ilmu dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, pada kenyataannya ada Habib yang jahil dan tidak berakhlak, melanggar hukum syariat dan hukum negara, gemar mencaci maki, mengumpat, dan mengucapkan kata-kata keji lagi kotor yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Datuknya para habaib, insan paling mulia baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling adil dalam menerapkan hukum tanpa memandang status dan kedudukan. Kesamaan orang di depan hukum ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Urwah bin Zubair. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkhutbah dan menyampaikan, "Amma ba'du, fa innama ahlakan nasa qablakum annahum kanu idza saraqa fihim sarifu tarakuhu. Wa idza saraqa fihi dhaifu aqamu alaihi al-had. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Artinya itu, amma ba'du, sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan tidak dikenakan hukuman. Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang antara nasab dan nasib seorang habib tidak sinkron. Ada habib yang jahil dan berakhlak tercela. Ceramahnya penuh amarah murka, umpat sana, umpat sini, caci maki, mencela secara membabi buta, sampai mengeluarkan kata-kata kotor kepada umat Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, tidak semua habib berperilaku buruk dan bobrok. Masih banyak habib yang alim, tawaddu, dan berakhlak mulia. Oleh karenanya, bersikap profesional terhadap mereka lebih selamat ketimbang bersikap ekstrim dalam mencintai atau membencinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya ya. Untuk mitra sejaman siar yang mau bertanya bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811186003. Oke, Pak Ustadz sudah siap menjawab satu pertanyaan dari mitra sejaman siar? Bisa, insyaallah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih, salah satu dari warga di daerah Harapan Indah, tapi nggak mau disebutin namanya nih Pak Ustadz. Jadi beliau bercerita kalau misalkan di lingkungannya itu ada seorang anak yang lahir tapi dari luar pernikahan, jadi belum menikah gitu, sepasang kekasih. Nah, nasabnya itu bagaimana Pak Ustadz, anak yang lahir di luar menikah? Karena waktu itu sempat viral juga nih tentang tweet yang menyatakan bahwa apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah, ini sebagai akibatnya ini dia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya aja dan keluarga ibunya. Nah, itu maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Baik. Kalau memang bahasanya panjat dulu baru peminat.
Ya ini kan lagi 17-an dikit lagi nih. Panjat pinang. Panjat pinang ya, Ya, betul. jadi dipanjat dulu baru dipinang. Yang mana bisa mengakibatkan sang biologis yaitu anak banyak pertanyaan. Ada bilang anak haram, bukan. Ya. Haram itu pernah saya jabarkan, haram itu bukan berarti menjijikkan. Itu memang anak haram. Anak haram itu adalah mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara logika, saya gambarkan kenapa kita tidak boleh memakan daging babi dan anjing. Karena kita diharamkan untuk memakan daging babi dan anjing. Kita yang diharamkan. Bukan daging babi, bukan daging anjing yang diharamkan. Haramkan itu memuliakan. Kenapa diharamkan? Kenapa kita dimuliakan? Karena di dalam daging babi, di dalam daging anjing itu mengandung virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita memegang anjing dan babi, baik dia masih hidup ataupun sudah tidak ada nyawanya atau mati, itu bisa dikatakan najis, bukannya haram. Jadi haramnya itu kita yang diharamkan, kita yang dimuliakan. Nah, begitupun kepada anak yang di luar hasil biologisnya di luar nikah. Maka misalkan anak itu perempuan, lahirnya perempuan, maka ketika dia nikah, nanti udah dewasa dia nikah, maka dinikahkan oleh ibunya, yaitu diserahkan kepada penghulu, ya, wali hakim, diserahkan kepada penghulu. Bukan berarti ayahnya itu lepas tanggung jawab, ya, bukan berarti lepas tanggung jawab. Tetap kalau di dalam pemerintahan akte lahirnya tetap bisa dibikin, bapaknya si A, ibunya si B, dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan, inilah yang dimaksud Islam, jangan dipanjat dulu baru dipinang. Seharusnya dipinang dulu baru dipanjat, ya. Jadi nikah dulu baru kawin, gitu ya. Jangan sampai kawin dulu baru nikah. Maksudnya apa? Biar menyelamatkan fitrahnya seorang manusia, yaitu anak bayi, sama dengan orang tuanya, suci, baik, dan lain sebagainya. Biar nanti ke depannya itu tidak ribet, ya, tidak tidak bikin kisruh dan lain sebagainya. Maka benar juga kalau memang dia nanti dewasa itu bicara binnya dalam pernikahan, salah satunya itu ke ibunya, karena di luar nikah, ya. Akan tetapi ketika nanti misalkan dalam kematian di nisannya, apakah itu ibunya? Ya tidak, itu ke bapaknya. Tapi dalam salah satu fikihnya, salah satunya pernikahan, maka ibunya menyerahkan kepada wali hakim atau penghulu ataupun orang yang dipercaya. Misalkan ada ulama, ada tokoh agama, Ustadz, Kiai, Habib, tolong ini saya minta tolong Ustadz, Kiai atau Habib menjadi wali hakimnya, saya serahkan. Dan itu pun harus ada bapaknya. Bapaknya juga harus menyaksikan, bukan berarti disia-siakan, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan dari mitra hamba Allah ya. Oke, di satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz nih. Dari mitra juga nih, hamba Allah tidak ingin disebutkan namanya ya. Pak Ustadz, coba dong jelaskan kenapa sih kita harus banget menjaga nasab kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah. Baik, gimana tadi pertanyaannya? Yang pertanyaan yang terakhir. Jadi ada hamba Allah yang bertanya Pak Ustadz, kenapa sih kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu sangat wajib diharuskan menjaga nasab kita? Jelas dong. Kita hidup itu harus tahu bapak ibu kita, ya. Apalagi maaf, orang Betawi itu harus tahu 7 ke atas. Saya baru 5 di Kadepina. Apa itu Pak Ustadz? Misalkan contoh, kan saya ke bapak kakek, kakek uyut dan lain sebagainya. Silsilah ke atas ya. Bicara nasab, desa nasab itu kan ke orang tua lagi. Saya baru 5 nih. Nah, orang Betawi itu punya semboyan, orang Betawi yang tua, yang dulu harus tahu 7 ke atas, baik ayahnya ataupun ibunya. Biar apa? Biar kita tahu satu tahunnya apa. Ternyata kita punya saudara, misalkan di Bogor. Ternyata pecahnya, pisahnya itu dia dari uyut. Nah, misalkan uyut kita memiliki keturunan ada di sana juga. Ataupun satu ibu ataupun satu ibu ataupun beda ibu gitu ya. Jadi harus paham, harus tahu. Kenapa harus tahu nasab? Nasab itu kan bahasa gini, kalau kita menyembah Allah tapi kita tidak tahu keturunan siapa, kita tidak tahu ayah kita, kakek kita,
terus ataupun wujud kita, kumpi kita dan lain sebagainya kita tidak tahu, maka itu bingung juga nanti. Akan tetapi ketika ada kesulitan, kita misalkan mencari ataupun bertanya sehingga belum ada petunjuk dan lain sebagainya, kita nggak usah pakai takut-takut ya, nggak usah pakai ini kumpi saya belum jelas nih hidup saya, enggak juga. Jadi yang jelas hidup itu adalah muttaqin, ya, karena Allah tidak melihat derajat kita, melainkan kita yang bertakwa kepada Allah. Muttaqin itu yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka di dalam kuburnya yaitu diindahkan, diberikan nikmat alam kubur, di yaumil akhir salah satunya di dalam surga, diizinkan masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang muttaqin. Bukan berarti keturunan siapa. Ada sebuah kisah kadebina. Jadi ada sebuah kisah, ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika beliau wafat, habis dikafani dan lain sebagainya, dibawa ke penguburan, pemakaman. Yang bawa kerandanya itu 4 orang. Ya. Pertama, suami yang tercinta, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang kedua, anak-anaknya yang tampan-tampan dan soleh dan alim, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang keempat itu Abu Dzar Al-Ghifari, adalah sahabat ya, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, sampai di pemakaman di atas kubur, ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini ngajakin ngobrol kuburan. Kuburan yang udah digali diajak ngobrol. Wahai kuburan, wahai bumi yang nanti akan ditempati oleh putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tahu nggak yang saya bawa ke sini siapa? Yang saya bawa ini adalah putrinya Rasulullah. Engkau tahu nggak yang saya bawa sini siapa? Adalah istrinya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Engkau tahu nggak siapa yang saya bawa dan saya akan makamkan dia dalam sini? Yaitu umminya, ibunya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tiba-tiba itu kuburan menjawab dan rombongan takjiah pemakaman itu pada mendengar semua. Ya. Bahwasanya bumi itu berbicara, wahai manusia, ketahuilah aku ini bukan tempat keturunan siapa. Bukan tempat orang kaya, bukan tempat orang darah biru dan lain sebagainya, tapi tempat orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia mendapati kenikmatan alam kubur. Siapa orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan aku siksa, akan aku gencet, akan aku hancurkan, leburkan dan lain sebagainya. Kata alam kubur, berarti hidup jelas apabila di kuburan baik, ke alam selanjutnya akan baik. Kuburan tidak dilihat dari nasab siapa, dari keturunan siapa. Begitu, Kak. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya ya. Semoga mitra yang bertanya pertanyaannya bisa terjawab. Baik Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan di TikTok saya. Oh iya, boleh dibacakan Pak Ustadz. Dari nama TikToknya itu Dede Degol. Apa tuh Pak Ustadz pertanyaannya? Ya. Masalah nafkah yang pasti saya kasih. Ini sebelumnya atasnya. Yang saya mau tanyakan, anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 tulisan soal ini. Gus, saya mau tanya nih. Saya kan udah cerai. Terus hak asuh anak jatuh sama ibunya. Ya. Yang saya mau tanyakan katanya, anak nggak boleh bertemu sama saya, ayahnya. Hukumnya apa ya Gus katanya? Masalahnya nafkah yang pasti saya kasih, tapi bagaimana saya mau bertemu sama anak kalau nggak boleh? Terus, oke, itu. Jadi kalau hak asuh itu, ya kalau memang masih kecil, jatuhnya kalau di persidangan itu ke ibunya, ya karena ibunya itu tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Akan tetapi kalau sudah dewasa bisa ke ayahnya, dengan syarat ada kemampuan mendidik, mengurusi dan fulus ekonomi. Ya. Terus apabila misalkan ini suaminya tidak masalah bahwa jatuhnya ke ibunya, akan tetapi kenapa tidak bisa
saya ketemu gitu. Yang jelas dia akan memberikan nafkah dan lain sebagainya. Yang jelas kalau bicara ini berarti kesalahan ibunya. Mungkin begini, mungkin ibunya empat banget ya, kesel banget kali sama ayahnya gitu ya. Ya sudah, demi anak jangan membawa itu, biarkan dia dapat haknya, hak kasih sayang ayahnya atau ibunya. Yang kedua, dia mendapatkan hak baik dari ekonomi dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya. Itu hak anak. Jangan sampai hak anak itu dibatasi atau dihilangkan. Karena hidup itu ada hak pribadi dan ada hak orang lain. Jangan sampai hak orang lain kita atur. Kita boleh sayang sama anak tapi jangan lebay. Sayang itu kan bukan berarti mengekang. Sayang itu bahasanya berdialog. Nah, kamu habis lulus SMA ini mau kemana? Mungkin ibunya masih sanggup nih untuk dia kuliah. Tapi kata anaknya begini, kayaknya aku kerja deh mah. Soalnya aku pengen punya penghasilan. Ya tanda syukur aku pengen bagi ke orang tua gitu ya. Enggak, kuliah aja. Ya aku sih pengen kerja gitu ya. Akhirnya ngotot, emaknya tetap kekeh atau bapaknya tetap kekeh anaknya harus kuliah. Ini nggak boleh. Ya jadi bahasa gini, ya udah kamu kerja dulu. Tapi yang jelas kamu jangan patah harang, jangan patah semangat. Kamu semangat, kalau kamu nanti mau kuliah bilang ayah, ataupun bilang ibu. Nanti insya Allah kami masih sanggup, kami masih ada kemampuan. Yang penting kamunya semangat dan harus sukses kan gitu. Jadi ada hak-hak orang lain yang harus dihargai dengan berdialog, bukan ditentukan. Contoh anak, kamu harus begini, dialog enggak, tapi udah ada perintah, kamu harus begini. Pasti anak tuh depresi. Makanya banyak anak-anak muda yang salah bergaul, nongkrongnya salah karena ada tekanan di rumah. Yang bisa dikatakan sama anak-anak muda itu adalah broken home. Ya, broken home. Jadi udah broken home pasti broken heart. Wah, double kill ya. Gitu. Jadi udah jelek deh uring-uringan. Karena saya pernah ada cerita untuk ketemu anak-anak marginal, cewek tuh. Jam 2 saya lagi sama murid saya tuh, ada 2 motor jadi 4 orang. Saya bilang, gue lagi punya duit nih sama murid. Terus gimana guru? Kita nongkrong situ. Ya itu kan anak-anak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ada anak Vespa depan pom bensin. Ya anak marginal tapi ini. Akhirnya bilang, bro, aku numpang kesini ya. Saya nggak ucapin salam. Tapi dia bilang, wah, waalaikumsalam, assalamualaikum. Ngelihat dari outfitnya Pak Ustadz. Iya, gitu. Jadi assalamualaikum, wah, waalaikumsalam. Boleh gue nongkrong sini? Akhirnya kan pertanyaan pertama saya nggak dijawab. Karena dia salam, saya jawab dulu. Akhirnya saya nanya lagi, boleh nggak sih gue ikut nongkrong sini? Oh boleh aja. Lu ngerokok nggak tadi gitu kan ya? Ya namanya mereka kan orang lapangan lah ya, orang jalanan, wajar begitu. Rokok mah ada. Emang rokoknya apa? Enggak, rokok lu yang ada aja, nggak usah tanya rokok gua mah apa aja masuk. Enggak, karena begini aja, yang lu mau isap tak kurang kita beli lagi. Wah lu banyak duit dong? Enggak, duit banyak sih enggak, tapi gue pengen ngasih atau berbagi sama lu hadiah. Oh yaudah, gue lapar nih. Waduh, pas banget tuh jam 2 tapi bingung beli apa nih ya. Nah gini nih, gue bingung nih, jam 2 ini mau beli apa. Iya katanya. Nah, akhirnya murid saya tuh, mie rebus mau nggak, di warkop kan masih buka, kita cari aja gitu kan. Akhirnya dia mau. Oke, beli. Murid saya ada yang beli, saya ngobrol berdua. Itu sendiri satu orang doang Pak Ustadz? Apa sama teman-temannya? Dia tuh anak marginal itu ada 5 orang. Jadi ada satu motor, yang motor gede itu tuh motor apa sih ya? Moge? Enggak, Vespa, cuman panjang gitu kak. Panjang, lebar, nggak ngerti dah. Kalau menurut mereka itu ada nama-namanya. Dimodif sendiri ya, itu? Modif gembel gitu ya. Modif tidak terurus. Akhirnya saya ngobrol dekat-dekat, saya tanya. Itu saya ngobrol, percaya nggak percaya, kita hampir mau subuh. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, dan kebukanya itu hampir mau subuh. Kenapa? Ternyata dia itu, gua hidup begini tuh simpel katanya. Karena gua nggak happy di rumah, banyak aturan gitu ya. Emak gue, bapak gue katanya sok jadi orang yang paling perfect. Terus yang cewek saya tanya, lu ngapain? Nah kalau gue sih ini katanya, gue pengen abis lulus, katanya lulus sekolah, abis lulus SMA, gue pengen banget kerja, pengen ngurusin orang tua lah gantian gitu ya. Akhirnya dia pengen gue kuliah. Kebetulan bang, gue anak orang kaya tadi gitu. Jadi lebih mementingkan pendidikan karena duit gampang katanya gitu kan ya. Terus
gue pengen kerja gitu. Tapi orang tua gue akhirnya gue cabut aja katanya. Ya lu nggak mau ini. Nah dia sadar betul Kak, dia rindu orang tuanya, dia rindu ayah ibunya, rindu, tapi dia ada gengsi juga manusia ya. Akhirnya saya bisa bersahabat sama mereka tapi nggak punya WA. Saya bilang, lu kalau ketemu jalan ntar gue berhenti gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Lu siapa namanya? Saya pakai Edwardnya aja, nggak usah pakai ustadznya gitu. Ini murid-murid lu katanya. Lah lu tahu di mana teman gua gitu. Soalnya murid-murid saya manggil guru gitu kan ya. Mungkin dia merhatiin itu guru apa nih gitu. Betul. Akhirnya alhamdulillah tuh ya dengan izin Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, nggak ada kekuatan dari saya. Saya bilang saya kasih makan, terus oke, dia mau ngerokok saya kasih rokok, ada kopi dan lain sebagainya. Gue punya duit nih coy, tinggal gocap nih. Tapi gue pengen ngasih ke lu, jadi ada cepet gocap. Masuk gimana? Kali lu takutnya gak punya bensin apa gimana, lu pegang lah buat motor cukup nggak cukup. Oh tenang, makasih banyak ini, lu baik banget sih sama gua, kan lu nggak kenal gua. Udahlah nggak apa-apa, anggap aja gua menghargai lu bukan karena kenal tapi karena manusia. Hewan aja harus disayangin bro, gitu saya gitu. Ya juga tuh ya. Alhamdulillah saya kenal, berarti harus mengenal orang itu harus kita ngobrol dulu, berdialog dulu. Jadi harus nggak bisa KDP-nya begini kecuali kerja kan. Kalau kerja kan ada aturan dan peraturan yang memang sudah tertulis begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Berhubung sekarang sudah jam 18.39 ya, mungkin dari Pak Ustadz sendiri boleh langsung dibacakan doa penutup pada segmen pengajian hari ini. Baik mitra. Jadi kita minimal harus tahu siapa ayah kita, siapa kakek kita, siapa ibu kita, siapa kakek nenek kita. Minimal itu, jangan meributkan, oh gue darah biru lu bukan, minggir dan lain sebagainya. Ataupun kita ribut masalah terah nasab ya, kita keturunan raja dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita pelan-pelan untuk memperbaiki diri kita adalah mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alon-alon sih kelakuan, pelan-pelan aja, yang penting kita lakukan. Yang kedua, tadi ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa yang di kuburan itu menerima, yang mendapatkan kenikmatan adalah orang bertakwa, bukan keturunan siapa. Keturunan Nabi Muhammad aja bisa dikatakan bisa disiksa kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, apalagi kita yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya terus kita berusaha kepada Allah dan kita menyayangi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih dan sayang, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ibadah ke Baitullah, baik umroh dan haji, dan mudah-mudahan rezekinya, fulusnya, duitnya Allah mudahkan, Allah gampangkan, dan Allah berikan kelancaran juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.